Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali Sapa Pagi hadir di hadapan Anda bersama saya Intan Nafisa. Di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik seputar dunia kesehatan dengan judul Berdamai dengan Diabetes. Telah hadir di studio dokter spesialis penyakit dalam Dr. Safarina Laitupa dari RSUD Campo Darat Dr. Karneni Kabupaten Tulungagung. Langsung saja kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, apa kabar Dr. Safa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Intan, selamat pagi Sobat Karneni semua. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, semangat ya dok ya. Yes, tetap. Sesuai dengan tema kita hari ini nih dok, hari ini kita mau bahas tentang diabetes ya dokter ya. Oke. Sebenarnya apa sih dok diabetes? Karena sejak zaman kakeknya itu kan udah ada ya penyakit itu ya dok ya. Ya betul. Karena Mbak mestinya Intan. pemirsa di rumah juga penasaran. Silahkan dokter. Baik, halo Sobat Karneni. Jadi diabetes itu memang penyakit yang memang sudah sangat lama berhubungan dengan insulin atau hormon insulin di dalam tubuh kita. Nah, diabetes itu adalah penyakit yang memang progresif Mbak Intan. Jadi tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol dengan pemakaian obat, aktivitas fisik, dan juga pengolahan makanan yang benar. Menarik sekali ya, berarti memang progresif ya dokter. Betul. Berarti kalau misalnya pasien terkena diabetes harus minum obat terus ya dok ya? Jadi begini, kita bicara tentang masalah diabetes berarti bicara juga tentang pola hidup atau lifestyle. Yang pertama dilakukan sebenarnya bukanlah obat dulu Mbak Intan. Dalam guideline Perkeni atau misalnya Persatuan Endokrin Metabolik Indonesia dijelaskan bahwa yang namanya penyakit diabetes disembuhkan atau diterapi yang pertama adalah pola makannya dulu atau dietnya dulu. Pola makan diatur, yang kedua adalah aktivitas fisik yaitu olahraga, setelah itu baru obat-obatan. Apakah mungkin pasien diabetes itu bisa lepas obatnya? Sangat mungkin Sobat Karneni. Kenapa? Karena apabila yang nomor 1 dan nomor 2 tadi dilakukan dengan benar, sangat mungkin pasien tersebut akan lepas dari obat-obatan. Dengan kontrol gula yang baik, maka obat-obatan pun juga terkadang hampir tidak kita pakai. Menarik sekali ya pemirsa. Jadi karena sering kali nih dok ya, isu di tetangga-tetangganya Intan itu bilang kalau udah kena diabetes seumur hidup harus minum obat. Ternyata ada langkah-langkah juga nih dok yang bisa dilakukan biar obat pun bisa berhenti gitu ya. Dengan cara mengubah lifestyle itu tadi ya dok ya. Nah selanjutnya nih dok, kayaknya itu pernah dengar selentingan juga ya dok ya dari tetangga-tetangga yang suka rumpi. Katanya diabetes itu ada banyak macamnya ya dok ya. Secara medis itu macamnya ada apa aja nih dok ya? Ya, mungkin masyarakat taunya itu ya, termasuk pasien-pasien di Karneni sendiri, taunya adalah diabetes basah dan juga diabetes kering. Padahal kalau dalam istilah medis itu tidak ada. Jadi yang benar diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2, dan juga dia ada tipe gestasional atau tipe yang karena kehamilan. Tipe 1 adalah tipe diabetes yang memang karena faktor genetik Mbak Intan. Jadi biasanya ditemui pada pasien-pasien yang usianya lebih muda. Nah, tipe 2 adalah tipe yang biasanya didapat karena lifestyle atau perubahan pola hidup yang buruk. Entah makanannya, entah orangnya obesitas, entah orangnya memang aktivitas fisiknya juga kurang baik. Nah, lama-kelamaan itu membuild atau membangun penyakit diabetes itu sendiri di dalam tubuh pasiennya. Yang ketiga adalah tipe gestasional. Tipe gestasional adalah tipe-tipe yang ibu hamil mendapatkan penyakit diabetes karena memang ada satu kondisi tertentu ya secara seluler sehingga ibu yang awalnya tidak menderita diabetes mellitus akhirnya terkena diabetes mellitus entah ketika beliaunya hamil atau beberapa hari setelah kehamilan. Dan sebenarnya ada tipe-tipe lain Mbak Intan, hanya memang tipenya banyak sekali. Misalnya MODY, LADA yang didapatkan karena combine atau kombinasi antara diabetes tipe 1 dan tipe 2. Sebenarnya banyak sekali tipenya, cuman memang yang banyak kita temui di dalam kehidupan sehari-hari adalah tipe 2 dan juga tipe 1.
Mantap sekali penjelasannya ya pemirsa ya. Berarti yang kita tahu selama ini ada basah dan kering itu sebenarnya secara medis kurang tepat ya dok ya? Betul. Karena ada pembagiannya sendiri ya? Betul, jadi mungkin masyarakat taunya tipe basah atau tipe kering dilihat dari biasanya pasien diabetes datang kepada dokternya sudah dengan luka. Luka yang basah, yang bernanah, sulit kering. Nah, akhirnya masyarakat memberikan judul sendiri, jadi judulnya adalah diabetes tipe yang basah gitu. Padahal tidak ada dalam istilah medis. Jadi tidak ada ya Pak De bule. Tipe yang basah kering itu kayak ada tipe 1, tipe 2 gestasional dan tipe lain. Mantap sekali nih. Yang menarik nih dokter, diabetes tipe 1 biasanya pada usia muda. Nah, ini kira-kira kenapa dok kok bisa muncul diabetes tipe 1 ini sendiri? Baik, biasanya diabetes tipe 1 itu kalau secara definisi adalah kegagalan sel beta pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Jadi hormon insulin di dalam tubuh kita itu diproduksi di sel beta pankreas, tepatnya ada di pankreas kita. Jadi di area perut yang di sebelah atas. Nah, kenapa kok bisa gagal? Satu, kebanyakan memang karena genetiknya Mbak Intan. Jadi apakah dari orang tua dari pasien tersebut memiliki diabetes? Mungkin pada saat sang ibu mengandung pasien tersebut juga kena diabetes gestasional. Atau pada saat ibunya mengandung juga memiliki, kalaupun bukan diabetes juga ada penyakit-penyakit metabolik, misalnya obesitas. Atau mungkin gen dari ayahnya pun juga kuat, memiliki gen yang mengeluarkan atau bisa mengeluarkan diabetes itu sendiri terhadap si pasien ini. Jadi ketika pasien tersebut sudah dewasa atau cenderung usia muda, biasanya sekitar 20 atau belasan bahkan, itu tiba-tiba tidak tahu, maka akan datang dengan kurus kering, ternyata dilihat gula darahnya yang tinggi gitu. Ngeri sekali ya, berarti masih muda ya dokter ya, tiba-tiba datang dengan adanya diabetes itu sendiri. Ya. Berarti yang beredar di masyarakat kalau misalnya ada diabetes menurun ke anaknya itu benar ya dokter ya, tidak menjadi mitos ya dokter ya? Tidak, jadi memang ada beberapa persentase saja yang menjadikan pasien itu atau satu orang tersebut menurunkan gen ke anaknya. Jadi mungkin memang ya kebetulan gen yang diturunkan adalah gennya yang diabetes tersebut gitu. Ya, karena kita nggak bisa memilih ya dokter mau gen yang mana. Betul Mbak Intan. Iya betul sekali. Kalau tadi kita udah bahas tentang tipe 1 nih, kalau yang tipe 2 nih dok, gimana sih kok bisa muncul gitu ya? Ya, jadi kalau tipe 2 itu yang sering akan kita temui Mbak Intan, berhubungannya dengan yang namanya lifestyle itu tadi. Sekarang nih Mbak Intan, banyak ya yang namanya teh-teh yang dijual di pinggir jalan, enak minuman banget dengan latte. Padahal prosentase susunya mungkin lebih banyak daripada kopinya, dan juga jajanan-jajanan yang sekarang memang base-nya semua adalah manis dan sugar atau gula. Itu membuat kita sendiri juga akhirnya konsumsi gulanya jauh lebih banyak daripada mungkin orang-orang yang zaman dulu. Kalau kita lihat prevalensi diabetes mellitus zaman sekarang itu naiknya signifikan sekali. Belum lagi karena kita sendiri juga mungkin sudah agak sedikit lebih malas daripada mungkin mbah-mbah kita, ya orang tua kita. Dulu kalau sekolah berjalan kaki, kalau bermain bola. Coba sekarang pasti bermainnya handphone ya, sambil ngemil. Pergi kemana-mana sudah menggunakan motor, mobil ya. Goes pun juga beberapa saja ya. Jarang sekali. Iya, jadi hal itulah yang akhirnya membuat pola hidup yang buruk menimbulkan penyakit-penyakit metabolik. Sebenarnya nggak selalu diabetes juga Mbak Intan. Jadi ada obesitas pun juga banyak ya, hipertensi usia muda juga banyak. Jadi memang lifestyle itu atau pola hidupnya yang harus dirubah. Jadi perlu nih ya mengganti pola hidup nih biar kita terhindar dari salah satunya diabetes ini. Ya, betul Mbak Intan. Mumpung masih muda, kita pola hidupnya harus diolah dengan secara baik gitu. Mantap sekali. Kita harus berusaha merubah pola hidup menjadi lebih baik. Tapi sebelum membahas pola hidup, ada satu lagi nih dokter, tipe diabetes yang tadi disebutkan adalah gestasional. Ya.
resiko kenapa ya kok bisa tiba-tiba muncul diabetes gitu ya? Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kita semua, sobat Karifah juga penasaran nih. Ya. Kok tiba-tiba hamil, menakutkan sekali ya, tiba-tiba Ya. hamil terus diabetes gitu ya? Iya, jadi memang kalau misalnya kehamilan itu adalah proses fisiologis sebenarnya Mbak Intan ya. Jadi semua wanita insya Allah ya beberapa juga pasti juga akan merasakan yang namanya mengandung atau kehamilan. Nah, di proses kehamilan itu sebenarnya juga sangat kompleks Mbak Intan. Jadi memang ada satu proses di mana akhirnya membuat proses inflamasi atau proses di dalam kandungan itu menjadi lebih kompleks, sehingga kegagalan produksi insulin di dalam tubuh si ibu ini. Apalagi didukung memang mungkin pada saat kehamilan ibu tersebut juga sudah memiliki obesitas dan juga memiliki lagi-lagi gennya diabetes dari ibu atau orang tua dari si ibu yang mengandung ini, dan ya dikeluarkanlah di anaknya gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena memang mempunyai resiko sebelumnya ya. Betul, resiko sebelumnya. Seperti obesitas dan gen itu tadi. Betul. Mantap sekali nih. Sebenarnya kalau pengobatan diabetes itu berapa lama dok? Bisa nggak sih dok disampaikan kira-kira berapa lama gitu kan? Mungkin sobat Karifah ini penasaran nih, nggak sembuh-sembuh ya diabetes itu? Ini pertanyaan yang sebenarnya akan sering sekali ya kami para dokter terutama penyakit dalam ya dilontarkan oleh pasien-pasien kami. Mengapa? Karena pasien itu sudah mungkin ya karena minum obat setiap hari atau beberapa pasien yang akan suntik insulin ya, ini sudah hampir 1 tahun dok, ini sampai kapan? Pasti juga akan seperti itu. Namun kita harus sadar ya Sobat Karneni dan juga Mbak Intan bahwa yang namanya diabetes mellitus itu tadi penyakitnya adalah kronis. Jadi sebenarnya berapa lama kita memakai obat atau kita suntik itu juga tergantung dari pasiennya sendiri Mbak Intan. Apakah satu pasien ini sudah oke dalam mengatur pola makannya? Apakah makanannya nggak nyeromoh tuh ibaratnya ya, kalau orang di sini ya pasti bilangnya gitu. Makanannya ngatur, tapi ternyata masih ngemil juga, ternyata minumnya juga masih manis. Apakah yang kedua, pasiennya sudah melakukan aktivitas fisik belum? Aktivitas fisik yang disarankan di guideline Perkeni atau Endokrin Metabolik Indonesia itu setidaknya 30-45 menit dalam 1 hari. Nah, sehingga kita evaluasi lagi apakah benar pasien itu sudah melakukan itu, sehingga barulah kita bisa evaluasi pengobatannya. Semakin cepat pasien bisa mengendalikan nomor 1, nomor 2, semakin cepat pula nomor 3 kita bisa kurangi. Jadi begitu ya pemirsa, kita tidak bisa menarget nih ya kapan harus selesainya pengobatannya gitu ya dokter. Semua tergantung pasien. Ya, baik dokter, kita harus jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.